Sekarang anak laki-laki keluar, tidak aman. Saya bersumpah, tidak. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak punya niat buruk pada anak saya, mari kita buat perjanjian. Jika kamu bisa melakukannya, saya akan percaya padamu. Apa 3 perjanjian itu? Pertama, pindah dari gedung ahli secara sukarela untuk menunjukkan ketulusanmu. Kedua, kedepannya jangan berhubungan lagi dengan anak saya. Ketiga, jelaskan di depan Su Qingfeng. Gao Jianling dengan sengaja membuat rencana jahat yang memperkenalkanmu padanya. Pertama, saya tinggal di apartemen ahli. Selain sahabat saya, orang lain tidak berhak ikut campur. Kedua, saya tidak punya kewajiban untuk melapor pada siapapun. Siapa yang saya hubungi atau tidak. Ketiga, saya juga tidak perlu memanjakan imajinasimu. Menuduh Direktur Gao, ayo pergi. Saya tidak butuh kamu. Ambil. Kamu kembali. Kembali Lai. Lai de Tajam ya. Nona, terima kasih sudah membantu saya. Saya ingin mengingatkanmu. Jangan buang waktumu pada anak saya. Selama saya masih ada. Istirahatlah, Tante. Ayo. Ayo Chen Chen, makan lebih banyak telur. Tambah lagi. Tambah, harus tambah, beri saya telur. Saya bilang padamu. Setiap pagi bangun, bisa makan semangkuk mie tomat telur yang kamu masak. Lipi minagakan daripada minum sepila kanker kopi. Itu aneh juga. Sudah makan bertahun-tahun. Tidak bosan ya? MA, saya sudah bosan. Kamu lihat, ini baru seberapa.
Saya bilang padamu Chen Chen, selama itu mie yang dimasak ibumu. Saya makan siamur hijab tidak akan bosan. Pagi-pagi sudah manis ya. Pagi-pagi kasih saya makan dog food. Pantas. Kamu ini si kecil licik. Kata itu sudah kamu pakai ya. Saya bilang padamu, kamu besar makan dog food. Siapa yang bilang anjing? Kamu yang anjing. Tidak tunggu, kamu yang anjing. Saya anjing. Enak ya kamu anjing. Gu, enak. Mama, aku sudah kenyang. Sudah kenyang gitu ya sudah kamu cepat siapkan tas. Buka koper lihat apa masih kurang. Mama nanti antar kamu ke sekolah. Baiklah enak baik. Meisukin dua kaklat. Guk. Si kecil semakin pintar ya. Kamu bilang sekolah asrama ini. Setengah bulan baru bisa ketemu sekali. Sungguh berat rasanya berpisah. Iya pasti berat. Tapi kalau dipikir anak laki-laki kan, lebih cepat mandiri juga bagus. Lagi pula sekolah ini bagus kan. Awalnya, beda lingkaran pergaulannya nanti. Juga bedakan nanti jadi enggak. Kayak bapaknya gitu. Bapaknya juga baik ada kamu. Sayang aku pergi dulu. Hari ini aku mau menjenguk orang tua kamu pulang kerja. Temani aku ya. Hari ini. Sayangnya ada janji bisnis. Sebenarnya aku khawatir sama mereka. Aku juga enggak tahu kapan orang tua bisa pindah kembali. Sebenarnya masalah ini. Jujur aku nggak mau banyak bicara. Lagian aku kan orang luar. Yuking sama Chen Li. Kan satu ibu ya. Masalah rumah ini. Apa papa pernah bicara sama Yuking? Pernah bilang sama kamu nggak kan sama saja. Kita melepaskan hak. Rumah ini Yuking aja enggak peduli. Biarlah papa yang ngatur. Lagian Yuking yang keluar banyak. Tapi kita juga nggak ngeluarin uang kan. 10 juta. Itu bukan jumlah kecil kan tapi ya. Hak nama kita nggak perjuangin aku cuma ngomong aja. Kan kalau ada kesulitan cari kita. Setelah ini selesai langsung diabaikan kamu bilang. Ya sudah aku nggak ngomong lagi jangan sampai mempengaruhi hubungan kita baiklah. Dadah hati-hati di jalan. Baiklah. Sudah sadar. Bagaimana kamu tahu aku minum alkohol? Kemarin tante pergi ke rumah gua Yuking mencari kamu. Terjatuh dan punggungnya terkilir. Aku mengaturnya di ruang rawat. Istirahatlah. Mama, kamu baik-baik saja kan? Anakku, aku baik-baik saja. Kamu benar-benar membuatku khawatir. Kemarin kamu kenapa? Kenapa kamu di tempat gua Yuking? Apa dia yang membuatmu mabuk? Sekarang ini anak laki-laki. APA dia, mengambil kentangan darimu. Mama jangan tekat. Katakan yang sebenarnya akan membela kamu. Punggungmu baik-baik saja kan? Kamu, jangan mengalihkan pembicaraan. Jawab pertanyaan ini. Aku mengalihkan apa? Kemarin aku minum terlalu banyak dengan Sangran. Aku tidur di lorong, Guan Yuking membawaku ke rumahnya. Kamu salah paham padanya, dia membantuku. Kamu minum dengan Sangran, lalu? Itu, begitu kami masuk ke dalam rumah, kami melihat berbaring di tempat tidurnya tanpa baju. Siapapun yang melihat pasti akan salah paham. Situasinya memang agak canggung. Lihat, benar gone. Kamu tidak perlu menunjukkan ekspresi seperti itu padaku. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, jangan membuatku khawatir. Maka, ada satu cara. Kemarin aku mencari kamu kemana-mana. Lin Jie selalu menemani di sampingku. Aku melihat dengan jelas, kamu berkedip. Aku melihatnya sangat jelas. Lin Jie benar-benar khawatir padamu, dia benar-benar peduli padamu. Dia peduli padamu. Tante, itu seharusnya. Lihatlah. Aku bilang ya, Mama tidak akan salah lihat. Lin Jie pasti adalah gadis yang baik. Dia memikirkan kamu, lihatlah kalian berdua. Berdiri di sini, benar-benar berdiri di sini dan terlihat. Pasangan yang serasi, jodoh yang diciptakan langit dan bumi. Asalkan kalian berdua berkencan, kalian berpacaran. Orang lain tidak akan punya kesempatan, aku. Bagaimanapun kamu belum menikah, aku tidak akan menyerah. Pagi hari membuka mata adalah urusanmu. Malam hari sebelum tidur. Yang dipikirkan tetap urusanmu, kamu lihat saja. Mama, kamu di depan gadis itu. Kayaknya di sini kayak jualan wortel sama sawi ya cocoknya. Kenapa sih wortel sama sawi?
Kenapa nggak cocok sih menurutku bagus? Sebenarnya King Feng, aku juga selalu pengen sama kamu. Meskipun sekarang aku bilang, kita berdua nggak bakal ada hasil yang baik. Kamu juga mikir gitu ya? Dasar anak ini ngomong apa sih? Kalian berdua cocok banget. Kenapa bisa ada hasil yang buruk? Ah, tante nggak marah sama King Feng. Dia khawatir itu wajar. Tapi kita berdua bisa coba pacaran sebentar. Boleh ya? Lin Jie, kita udah kerja sama bertahun-tahun, aku nggak mau lihat kamu terluka. Terluka atau nggak itu urusanku. Dan kamu tahu aku tuh keras kepala. Pengen coba sepenuh hati. Kamu yakin banget? Sangat yakin. Karena kalian berdua ngel banget. Ya udah kita coba. Serius. Sekarang kamu tenangkan. Tentu. Tante pasti tenang. Anakku udah ngajuin permohonan pindah. Dan sekarang mau pacaran sama Lin Jie. Anak mama yang baik. Gak sia-sia mama sayang kamu. Bagus-bagus. Sekarang aku tenang. King Feng sini lap tangan dulu. Terima kasih. Kamu makan brokoli banyak-banyak. Ini kan udah ada. Makan sayur bagus. Tante bilang. Cukup. Ini yang aku panasin. Makan yang ini. Makanannya kan sama aja. Nggak boleh. Tante bilang lambungmu nggak baik. Nggak boleh makan yang dingin. Makan yang ini. Terima kasih. Kenapa nggak kasih tisu basah? Udah habis. Itu kan ada satu bungkus bilangnya habis. Size ini buat nanti. King Feng pakai saat makan. Tidak bisa diberikan padamu. Ini rumah sakit, kalian berdua dokter. Perhatikan penampilan, jangan sampai orang lain mengira kalian berdua sedang jatuh cinta. Aku cuma jadi lampu di sini. Benar, kami berdua sedang pacaran. Kalau King Feng pindah, aku juga akan ikut. Tante, tanya lagi. Makan siangnya gimana? Makan pelan-pelan dulu. Apa yang terjadi? Kalian berdua mulai kapan? Baru beberapa hari ini. Benar-benar jadi. Si King Feng, Jangan makan lagi. Jangan main-main dengan perasaan Linja. Bukan, bercanda apa sama aku? Kamu nggak suka dia, aku tahu kok. Kalau suka, nggak bakal nunggu sampai sekarang. Udah lama bakal jadi. Nggak peduli kalian beneran atau nggak, aku harap beneran. Kalau kamu berani menyakiti Lin Jie, kita berdua nggak bakal jadi teman lagi. Halo semuanya. Aku ada kabar baik buat kalian. Pak Su Dat Eng. Dengar-dengar kamu cedera pinggang, udah baikan belum? Gimana? Halo Pak Su, urusan anakmu udah pasti belum? Dengar ya, anakku sekarang punya pacar. Iya, sekarang mereka udah resmi pacaran. Jadi mulai sekarang, para orang tua wanita, jangan kasih data lagi, jangan juga telepon lagi. Gimana hubungan kalian sekarang? Gimana? Hubungan kami sangat baik. Kayak sahabat, kami pasti nggak bakal punya masalah ibu mertua. Denger nggak? Orang Su bilang kayak sahabat, berarti cewek itu juga nggak bagus-bagus amat. Guan Yongnian. Logun mana? Masih di sini aja. Anak perempuan belum ada kabarnya. Nggak buru-buru. Kita harus buka mata lebar-lebar. Pilih menantu dengan baik. Dan juga pilih ibu mertua dengan baik. Jangan sampai aku ketemu
Orang yang ngurung anaknya ketat-ketat. Benteng besar itu. Makan mobilnya. Silahkan katakan apa saja. Aku tidak marah karena aku tidak mau berdebat dengan orang yang tidak bermoral. Benarkah? Lagi pula, aku tidak akan datang ke taman lagi. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Lanjutkan, semangat. Selamat, putramu sudah menemukan pacar, akhirnya terlepas dari penderitaan. Apa maksudmu? Putraku sangat bahagia bersamaku. Sangat bahagia dan senang. Semoga saja. Tapi seseorang, putrinya sendiri sudah pindah dari rumah. Mementingkan anak laki-laki, memperlakukan putrinya seperti memotong sayuran. Kenapa begitu jahat? Sangat jahat. Aku bilang, sampai sekarang, masih memikirkan putriku. Apa maksudmu? Sudah kukatakan tidak ada harapan. Sangat setuju. Kita pertama kali mencapai kesepakatan. TAPI. Aku akan menambahkan 2 kata. Selamanya tidak ada harapan. Semua tetap di sini, kalian sibuk saja. Baik. Aku akan mengirimkan permen pernikahan nanti. Perusahaan banyak menerima pembayaran. Kuarter keempat segera berakhir. Aku lihat kakek nenek. Semuanya tenang. Duduk melihat awan dan anjan. Duduk tenang memensingkan. Bukan bos. Bukan kami yang tenang. Anda tidak melihat. Orang-orang Wuling. Mereka semua adalah dewa minuman. Ya bos. Anda tidak tahu. Sen siap kali menaji pembayaran. Tidak bisa lepas dari minuman. Dan sen siap kali kami dibuat mabuk. Terbalik-balik. Akhirnya, pembayaran terakhir pun tidak jelas. Jangan bicara yang tidak berguna. Malam ini siapa yang ikut aku? Angkat tangan. Manager Chen. Bagaimana kalau malam ini aku ikut Anda? Turunkan tanganmu, sekelompok pria. Tidak tahan, kamu mau ikut apa? Aku seharusnya tidak akan merepotkan. Benar-benar bos. Kiayao ini masih baru kan? Orang baru memang perlu meningkatkan diri, benar? Betul. Ya kan, seperti kata pepatah, anak sapi baru lahir tidak dekat harimau. Saya tahu kalau diganti. Orang baru yang lebih berani, mungkin benar-benar ada harapan. Ya. Manager Chen. Saya pasti akan berusaha keras. Bagaimana kalau Anda bayarkan saya pergi? Baiklah, kita coba saja. Saya akan ajak Anda melihat lihat dunia. Kalau begitu begini saja, Anda istirahat siang nanti. Pergi Kemal beli baju baru. Meskipun ini acara minum, tapi ini juga mewakili image perusahaan. Anda begini kan? Perusahaan akan mengganti biayanya. Terima kasih Manager Chen. Semangat Kiayao, kalian orang tua-tua ini tidak bisa diandalkan. Sungguh tidak kuat minum lagi bos. Ganti orang saja yang minum. Yuking, saya sengaja datang menemui Anda hari ini. Ada suatu hal. Saya mohon Anda membantu saya. Terima kasih. Silakan minum kopi dulu. Anda datang menemui saya tentang Dr. Suya. Anda gadis yang pintar. Kalau begitu saya langsung saja bilang. King Feng sudah mengajukan permohonan pindah rumah sakit kepada saya. Dia minta dipindahkan ke cabang Xiaoshan. Niatnya sangat kuat. Itu karena masalah Anda dengan ibunya ya? Ya. Ternyata Anda sudah tahu semua. Sida Ching Feng selalu ingin membangun pusat transplantasi jantung di rumah sakit Yanxi. Tapi tingkat penelitian cabang Xiaoshan tidak tinggi. Meskipun di sana dia tetap bisa mengobati pasien. Tapi cita-citanya tidak akan bisa terwujud. Jadi saya mohon Anda bantu saya membujuk Ching Feng. Direktur Gao. Tapi saya tidak yakin. Apakah perkataan saya berarti bagi Dr. Su? Berapa banyak? Jadi saya tidak tahu. Bisakah saya membantu Anda?
Kau juga berpikir ayahku tidak memenuhi syarat untuk merawat putra. Tidak, tidak. Aku tidak bermaksud. Aku dan Ibu King Feng. 30 tahun kesalahpahaman. Sampai hari ini, aku tidak bisa memikirkan. Jelaskan dengan jelas setelah perceraian. Siulan, dia tidak akan membiarkan aku melihat King Feng. Tidak ada cara. Aku akan mempercayakan temanku bertanya tentang King Feng. Ketika aku tahu dia diterima di Conchorde, saya tidak mengatakan bahwa saya sangat senang. Dia dari tahun pertama. Melihat dia tumbuh menjadi satu langkah demi langkah. Dokter yang luar biasa. Aku bangga padanya. Tentu saja aku juga menyesal. Jika aku bisa melakukannya lebih awal, temukan cara untuk menjelaskan dengan jelas kesalahpahaman saya dengan Siulan. Jadi mungkin hari ini, semuanya berbeda. Setidaknya, King Feng tidak akan dan melepaskan cita-cita perjuangannya selama bertahun-tahun. Jadi Din Gao, saya pikir Anda sangat mendukung Dr. Su. Itu juga karena saya ingin menebus kurangnya cinta ayahnya selama bertahun-tahun. Yu King, aku mohon padamu, kau bisa membujuknya. Halo, Apakah Dr. Su tidak bekerja? kita bisa pergi lebih awal hari ini. Maaf malam itu. Karena aku harus berterima kasih. Itu tidak bisa hanya berbicara secara lisan. Pergi ke suatu tempat. Kirim alamatnya ke saya. Ayo, ayo. Siapa ini? Lin Jie, Bibi datang lebih awal. Datang ke sini, berikan tas. Terima kasih. Lepaskan baju ini dan ganti sepatu. Bagus, lihat aku. Bahan-bahannya sudah siap semua. Tapi adonannya belum dibuat. Bibi, bahan untuk isi pangsit. Sudah aku siapkan juga. Ngapain kamu siapin semua ini? Hari ini biar aku yang bikin pangsitnya. Bukan. Lin Jie, dengar dulu kata Bibi ya. Kamu, bagaimanapun juga. Kamu tamu. Hari ini Bibi yang masak, kamu yang makan, jangan Bibi. Kamu biasanya sudah repot ngurus King Feng. Hari ini biar kalian berdua cobain masakan Bibi. Kamu istirahat saja, bukan Lin Jie. Lihat. Semuanya Bibi yang bersihin, minyak, garam, kecap, bumbu-bumbu. Kamu nggak bakal bisa, biar Bibi saja. Nggak usah, tenang saja Bibi. Aku sudah hafal semuanya. Nggak cuma barang-barang ini. Sarung tangan juga aku tahu kamu taruh di sini. Sarung tangan taruh di situ, gimana kamu tahu? Kamu lupa ya? Kemarin aku juga bantu Bibi. Iya, makanya semua ini serahkan saja padaku. Bibi tenang saja, kalau begitu. Aku serahkan padamu, nggak cuma barang-barang ini, barang-barang lain. Aku juga bisa cari semuanya. Oke kalau begitu, Bibi serahkan padamu ya. Aku sudah siap-siap dari tadi. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Ayahku kerja di stasiun meteorologi penerbangan, jadi aku nggak asing dengan pesawat. Kira-kira waktu aku kelas 3 SD, ada seorang om yang ajak aku lihat kokpit. Dia juga yang bikin aku punya keinginan jadi pilot. Faktanya, terbang itu cocok banget buat aku. Di ketinggian 10.000 meter, aku merasa ada. Semua kesal,
tekanan, dan kesedihan. Semuanya terlempar ke bawah, gak perlu mikir apa-apa. Yang tersisa hanya kelegaan dan kebebasan. Tapi seberapa tinggi dan jauh pun terbang, pasti ada saatnya mendarat. Jadi setiap kali roda pesawat menapak landasan, pintu pesawat terbuka, aku merasa kabur sebenarnya nggak menyelesaikan masalah apapun. Dr. Su, sebenarnya kamu Dikirim Gao Jianling untuk cari aku ya. Aku nggak kabur dari apapun. Dia hilang dari hidupku selama lebih dari 30 tahun. Aku hanya berharap dia bisa terus kehilangan. Sebenarnya aku ingin bilang, kamu benar-benar peduli padanya. Kamu masih ingat orang tua yang hampir ditinggalkan keluarganya untuk berhenti berobat. Dia meninggalkan keluarga dan anak-anaknya saat masih muda. Jadi, anak-anaknya menyimpan dendam. Saat itu karena tidak mampu membayar biaya pengobatan, hampir memutuskan untuk berhenti berobat. Kamu yang menanggung semua biayanya. Apa yang kamu tunggu bukanlah mereka berubah pikiran. Kurasa saat itu, kamu pasti memikirkan ayahmu sendiri. Aku tidak ingin membicarakan ini lagi. Din Gao mengemudi lebih dari 1 jam untuk sampai ke sini dan menungguku hampir 2 jam. Hanya berharap aku bisa membujukmu. Cinta ayah seperti gunung, aku benar-benar tidak bisa menolak. Jadi apa yang harus kukatakan sudah kukatakan. Apa yang harus kubujuk sudah kubujuk, aku harus segera terbang. Aku pergi dulu, bye. Beijing lepas landas Yasin 2830, parkir 315 ke Guangzhou minta izin lepas landas. Yasin 2830, Landason PACU 18. SLS 2D keberangkatan ketinggian awal 15. Transponder 6431 keberangkatan 12425. Landasan pacu 18 SLS 2D keberangkatan awal 15, transponder 6431. Pendekatan 12425. Yasin 2830. Bibi, isian sudah siap, sekarang mulai membuat adonan. Oke, aku lihat apa yang perlu kulakukan. Lihatlah aku, apa perlu aku membantumu? Tidak perlu Bibi, aku sudah selesai. Berhenti, tunggu sebentar ini. Keluarkan jagung tua ini, tidak bisa. Dimasukkan ke sini, keluarkan, enak Bibi, pisahkan. Masukkan biji jagung, sangat enak. Bukan keluarga kami membuat pangsit. Makan yang tradisional terutama King Feng kamu ini. Kamu menambahkan bahan-bahan ini, dia tidak suka. Dia sangat pemilih. Tenang saja, dia pasti suka. Anda belum pernah ke kantin rumah sakit kami. Di sana ada pangsit isi jagung. Kulihat King Feng cukup suka. Kali ini Anda juga mencoba yang baru. Oke, aku mencoba yang baru. Minyak ini seharusnya dimasukkan belakangan. Betul, kamu taruh garam dulu. Taruh garam kamu. Tunggu sebentar. Kamu langsung tabur begitu saja garam ini. Tapi kalau kamu taruh banyak nanti kamu harus minum air. Contohnya King Feng, kalau kamu minum air terlalu banyak waktu operasi kamu sering ke toilet. Buang pasien di kasur mana bisa, jadi kamu harus ada takarannya. Benar kan, kamu ambil ini kamu kasih aku, yaitu aku. Kamu operasi kuat. Kamu ambil sendok garam ini, kamu tidak bisa. Ayo lihat aku. Ini sudah cukup ya, sudah begitu saja sudah. Kamu tutup garam itu. Selain itu waktu kamu taruh barang-barang ini, kamu setiap kali harus bersihkan dulu, baru bisa taruh di tempatnya. Orang kerja harus ada aturannya. Kebiasaan aku apa ya? Sambil membereskan sambil kerja. Nanti waktu makan sudah siap dapur aku. Sudah bersih semuanya tante. Keluarga kami sering bikin pangsit. Tenang saja, aku bisa handle. Mungkin tante bisa duduk di ruang tamu sebentar, nonton TV sambil istirahat. Aku istirahat ya. Baiklah, aku tidak akan ganggu kamu lagi, tidak. Baik, ke ruang tamu. Aku nonton TV makan jeruk.
Aku makan jeruk. Kemarin makan jeruk ini manis sekali ya. Kenapa sekarang makan ini pahit ya? Sungguh enak. Baiklah, isiannya sudah siap. Sekarang aku mulai uleni adonan tante. Sebentar lagi bisa dibungkus. Tambah 1 sendok lagi. Baiklah. Tunggu sebentar. Kamu dengarkan ya, uleni adonan ini. Ini juga ada aturannya tante, aku bisa uleni adonan. Aku tahu kamu bisa, tapi ini. Kerja apapun ada langkah-langkahnya. Dengarkan tante, uleni adonan ini kamu tidak bisa langsung tuang air dingin. Aku begini caranya. Aku tuang air panas dulu, habis itu baru tuang air dingin. Uleni adonan ini baru bisa sangat lembut. Waktu makan pangsit itu, kamu akan merasa kulit pangsitnya sangat manis. Bibi, Anda tahu mengapa Anda makan kulit pangsit itu manis? Mengapa ya? Karena Anda menggunakan air panas untuk menguleni adonan. Merusak gluten, pati menyerap banyak air, setelah itu mengembang menjadi bubur. Terurai menjadi monosakarida dan disakarida. Jadi Anda merasakannya manis, tapi ya, kulit pangsit Anda meskipun lembut, tapi pangsit yang direbus, kulitnya sangat mudah pecah. Jadi lebih baik menggunakan air dingin untuk menguleni. Linja, dengarkan saya. Saya sudah menguleni adonan selama lebih dari 30 tahun. Anda coba metode baru, bukan King Feng juga makan pangsit saya selama lebih dari 30 tahun, biarkan dia juga mencoba. Bukan, dengarkan saya. Tidak apa-apa, Bibi. Linjie, keluarga kami. Aturan selama lebih dari 30 tahun. Anda datang dan semuanya berubah. Anda coba saja. Baik, coba. Sesuai metode orang berpendidikan Anda. Coba. Anak ini terlihat sangat mengerti. Mengapa begitu keras kepala? Sama sekali tidak mendengarkan. Zhang Zong, lihatlah, Chen Zong, mengapa Anda lebih dulu datang? Benar-benar tidak apa-apa. Chen Zong, Anda datang sendiri, benar-benar suatu kehormatan. Hello, Chen Zaijan. Halo, kami juga tidak sungkan memesan makanan dulu, kita bisa mulai makan. Baik-baik, bagaimana dengan Wang Zhong? Wang Zhong ini ada urusan mendadak, dia akan segera datang. Kita mulai saja. Baik-baik, kita masuk sambil minum sambil menunggu. Ayo. Chen Zong, Anda membawa wanita cantik ini. Sangat cantik, seperti diambil dari langit. Ya, tidak melihat wanita cantik, bagus. Kalau begitu perkenalkan diri. Selamat pagi para pemimpin, nama saya Lan Kiakiao, asisten Chen Zong. Jika ada kekurangan, mohon para pemimpin banyak memberikan arahan. Lan Kiakiao, sungguh-sungguh. Lan Kiakiao, nama yang bagus. Duduk. Cepat duduk. Tuangkan anggur. Ayo tuang. Banyak bicara sedikit minum. Pak Chen jangan bisik-bisik. Mari kita minum 3 gelas dulu ya. Ayo harus. Ayo. Minumannya enak. Bu, aku pulang. Sampah dapur sudah kurus. Cuka yang ibu minta sudah kubeli. Ada juga pangsit. Ibu lihat sudah dibungkus semua gimana? Pangsitku juga sudah dibungkus, kamu lihat gimana? Ibu juga bikin pangsit, iya dong? Aku kan juga beli isian apa bumbu apa. Kalau aku tidak bikin hari ini tidak segar. Lihat kita bikin pangsit sebanyak ini, gimana kalau begini? Pangsit yang kamu bikin ini kita bekukan dulu. Mosek yang punyaku dulu. Bekukan punyaku. Barusan King Feng kirim aku pesan. Dia bilang sebentar pulang kerja langsung balik. Kita masak pangsit. Masak, aku yang masak, oke. AONAK. Bu,
terima kasih lihat Linjie. Kamu sudah capek seharian, kamu juga makan banyak. Ayo Bu tambah cuka. Oke nak, jangan urus aku. Jangan urus aku, kamu sendiri aja minyak wijen mau. Aku tidak usah. Linja. Ini bukan pangsit yang kubuat. Kamu tidak masak punyaku. Punyamu ku masukkan freezer. Pengen King Feng coba masakanku. Sudah di meja ya, makan saja. Bagaimana makan bukan makan? Rasanya gimana? Enak. Kan kamu sudah makan banyak, coba beberapa pasti enak. Oak. Di sini ada jagung ya, rasanya cukup unik. Bagus-bagus. Pak Jong. Sudah 2 botol. Kapan Pak Wang datang? Aku baru saja telepon. Dia bilang di jalan, dia bilang dia segera sampai. Tunggu sebentar lagi ya, ayo. Dia datang dari luar negeri kayaknya juga. Ayo Pak Chen. Sekarang giliran saya yang menghormati Anda. Minum satu lagi mereka semua sudah minum gong. Kalau punya saya tidak boleh tidak minum. Benarkan? Pak Lu, para pemimpin. Bagaimana kalau gelas ini saya persembahkan untuk semuanya? Saya orang baru, oke, saya minum duluan. Oak. Cewek ini bisa minum ya. Benar-benar tidak kalah dengan pria. Kemampuan minum kuat, kemampuan bisnis juga kuat. Ayo, saya juga minum. Bagus. Pak Chen, bolehkah saya menghormati para pemimpin? Sekali lagi. Para pemimpin, semoga rezeki berlipat ganda. Kiayao menghormati para pemimpin sekali lagi. Tahan sebentar lagi ya, sebentar lagi sampai di rumahmu. Kamu kenapa? Saya agak gatal. Gatal ya, kalau begitu. Saya bantu gerak. Oak, saya bantu. Ini. Labelnya kok belum dilepas ya baju ini. Ini pasti gatal. Saya bantu lepas. Jangan dilepas. Kalau dilepas tidak bisa dikembalikan. Mengapa harus dikembalikan? Baju ini mahal. Pakai sekali masih bisa dikembalikan. Biar hemat uangmu. Kamu ini anak bodoh, bukankah sudah saya bilang? Perusahaan yang akan mengganti. Ini kan bukan pakai uang saya. Asal bukan uangmu tidak apa-apa. Pak Chen. Apakah Pak Wang sudah datang? Uang kita sudah diberikannya. Orang licik ini sampai akhir juga tidak muncul. Orang-orang ini selalu bermain sandiwara dengan kita. Belum datang. Kenapa Chiao jangan meneng kamu, kenapa ini? Maaf Pak Chen. Salah saya, terlalu bodoh. Saya tidak bisa membantu apa-apa. Bisa-bisanya kamu bilang begitu. Kamu hari ini sudah sangat hebat. Kamu sendiri bisa membuat banyak pria mabuk. Aku malah harus berterima kasih padamu karena sudah menyelamatkan situasi. Jangan menghiburku. Aku terlalu bodoh. Maaf. Chiao, kamu tidak bodoh. Kamu tidak bodoh. Maaf. Jangan pikirkan lagi tentang Dekan Gao. Aku sudah menyuruh orang untuk mencari tahu. Hari ini harus senang. Chan, lihat di sana ada yang menyemburkan api.
Gelas terakhir. Pink Lady. Tidak ada yang lebih baik dari istriku. Guan Yu Qing, kamu ngapain? Kamu keluar. Keren banget. Kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Aku gila. Kamu mengusir orang tua keluar. Kamu masih di sini bersenang-senang. Kamu punya hati nggak sih? Kamu pasti Yu Qing. Aku Li Bei. Aku akan bawa Zhenlei pulang. Dia mabuk. Bukan urusanmu, Guan Yu Qing. Kamu marah siapa? Kamu sendiri juga datang untuk bersenang-senang. Kamu punya hak apa untuk mengatakanku? Kenapa tidak biarkan kami orang miskin bersenang-senang? Dan orang tua bukan aku yang mengusir. Mereka yang pindah sendiri, karena kasihan pada anaknya. Kamu ngomong begitu? Kamu punya hati nggak sih? Aku kasih tahu kamu. Sekarang harus ikut aku pulang untuk minta maaf. Ayo. Kak, lepas. Kamu lepas. Kamu ngapain? Guan Yu Qing, sudah dapat banyak uang. Aku nikah kamu tidak bantu. Kamu memang sengaja. Tidak ingin aku baik. Masih mau aku ikut kamu pulang. Kamu pantas jadi kakakku. Ah, mimpi. Aku tidak pantas jadi kakakmu. Kamu pria dewasa. Sampai sekarang masih minta uang ke kakak. Tidak malu ya? Aku lihat kamu tidak pulang karena tidak berani ya. Takut ketemu orang tua. Kamu merasa bersalah ya? Aku merasa bersalah apa? Baik, aku ikut kamu pulang. Pulang lihat bagaimana ayah menghukummu. Ayo. Kak. Zhenlei, kamu terbentur kaki ya? Kak, jangan terlalu serius dengannya. Sungguh, lukanya belum sembuh total. Kalau kalian pulang seperti ini, kalau masih bertengkar, pasti paman dan bibi sangat sedih. Bei. Kakak, kau tidak melihat cedera kakinya. Bisakah kau memaafkannya untuk terakhir kalinya? Kakak, Oke. adikmu hanya bermain. Kakak, jangan merah. Bei. Apa yang kau katakan padanya? Apakah saya membiarkannya pergi? Jangan katakan.